Demokrat dan PKS sebenarnya marah. Beberapa waktu lalu Anies Baswedan diprediksi tidak akan mendapat tiket Capres 2024, bahkan sampai taruhan mobil segala. Tapi dinamika politik yang terjadi mencoba menjawab itu semua. Secara dukungan, akhirnya Anies berhasil memperoleh dukungan dari 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai ini jika benar bergabung dalam koalisi mampu memenuhi ambang batas PT 20%, sehingga mereka berhak mengusung Anies Baswedan jadi capres. Deklarasi resmi koalisi perubahan sebenarnya sangat telat, sudah sejak lama gembar-gembor sedang melakukan pendekatan, tapi belum juga deklarasi. Penyebab utama sulit deklarasi adalah menentukan siapa yang akan jadi cawapres Anies Baswedan. Partai Demokrat menginginkan ketua umumnya yakni AHY jadi cawapres. PKS tidak ketinggalan menyodorkan Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode, jadi pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem ketika deklarasi resmi mengusung Anies jadi capres mengatakan bahwa memilih cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Nah, ternyata mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak melirik 2 figur yang disodorkan oleh Demokrat dan PKS. Nasdem dan Anies seolah hanya menginginkan Partai Demokrat dan PKS saja. Mereka hanya memerlukan dukungan Demokrat dan PKS sebagai partai agar memenuhi ambang batas PT 20%. Sehingga Anies bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Partai pimpinan Surya Paloh ini cenderung menginginkan cawapres dari luar koalisi. Hal ini menandakan jika Nasdem hanya menginginkan Nasdem dan PKS, tapi tidak menginginkan AHY dan AHER. Demokrat dan PKS pastinya marah dan kesal karena Anies dan Nasdem seolah tidak menghargai mereka. Hanya menginginkan dukungan partai saja, tapi tidak mengakomodisi figur yang disodorkan. AHY dan AHER dianggap tidak layak menjadi pendamping Anies. Padahal menurut masing-masing partai, mereka adalah figur terbaik yang layak dilirik oleh Anies. Sekarang ini Partai Demokrat dan PKS memang menyatakan dukungan kepada Anies dan menyerahkan sepenuhnya pemilihan cawapres kepada Anies. Kesetiaan mereka pastinya akan diuji ketika Anies memutuskan siapa pendamping dirinya. Misalnya saja memilih AHY, maka PKS harus bersiap dikecewakan. Apalagi PKS sudah cukup sering dikecewakan. Ditinggalkan Partai Gerindra dan Prabowo bergabung ke Jokowi, serta jatah Wakil Gubernur DKI Jakarta lepas dari genggaman. Jika Anies memilih AHER, maka Demokrat akan tersinggung. AHY yang merupakan ketua mereka masih muda dan mempunyai elektabilitas dan popularitas lebih dari AHER, seolah dikesampingkan. Jika Anies memilih figur dari luar koalisi, Demokrat dan PKS akan marah, karena seolah disepelekan hanya dimanfaatkan partainya saja.